Halo Sinekri, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Dan kembali lagi gue mau nonton trailer horror lokal yang nampaknya bakal diisi sama hal-hal yang ya bisa dibilang familiar ya. Udah familiar banget, yaitu yang judulnya Kultus Iblis yang rilis di bioskop 2 November, alias ini adalah film yang membuka bulan November. Ya kalau lu lihat dari posternya masih ala-ala font merah serem ya yang udah sering kita bahas. Tapi sentuhan estetika di efek-efeknya lumayan lah. Tapi sebelum gue tonton trailernya, sekali lagi seperti biasa let me say matur thank you buat teman-teman yang udah join membership kami. Kalau pengen nama sama foto lo nongol di video Sinekrip seperti ini, bisa join di tier Bestie dan La Familia. Siapa tahu nih, siapa tahu bisa dapet jodoh gitu dari situ. Siapa tahu ngeliat ada yang cantik atau ganteng terus kenalan, who knows. Oke, balik lagi ke Kultus Iblis. Kayak tadi gue bilang ya, sepertinya nampaknya film ini bakal diisi sama hal-hal yang familiar yang udah sering kita temuin di horor lokal. Sepertinya dari judulnya aja sih udah menyiratkan ke arah situ ya. Kultus gitu ya, pasti soal bersekutu dengan iblis, soal menyembah iblis, soal menjadi apa sih kaki tangan budak gitu, pengabdi ya. Pengabdi setan. Salah kan pengabdi setan, memang saking suksesnya film itu langsung tuh jadi tren. Tema ini tuh jadi tren, tema pengabdian setan, tema jadi kultus iblis tuh jadi tren. Kayaknya kalau ngomongin tren horor lokal cuman film bertema sugus aja yang bisa mengalahkan tren perkultusan ini. Bukan berarti jelek ya, tapi ya familiar klise itu nggak otomatis bikin film jadi jelek. Itu yang gue sering lihat disalahartikan gitu. Banyak yang beranggapan gitu, tapi gue nggak. Suatu formula, suatu pakem itu bisa jadi klise karena emang udah terbukti, udah paten, udah terbukti kesuksesannya, terus diulang. Makanya jadi formula tuh, formula sesuatu yang terus dipakai jadi template. Karena udah terbukti, udah teruji gitu. Jadi ya buat gue klise tuh nggak masalah, nggak baru tuh nggak masalah. Nggak semua film itu harus apa ya, groundbreaking. Nggak semua film harus menawarkan modifikasi yang liar, yang baru gitu, nggak harus. Yang paling penting tuh selalu satu, bagus. Udah sederhana itu. Nggak perlu gue mengharapkan sebuah film tuh selalu ya itu tadi groundbreaking dan lain-lain. Nggak. Yang paling penting satu, bagus dulu, udah that's it. Tapi ada satu hal yang menarik sih yang gue dapat dari baca sinopsis film ini di IMDb. Coba deh ya gue baca sinopsisnya, pendek sini. A pair of twins come to a remote village to find out the cause of their father's strange death, but they end up trapped in a dangerous village full of terror. Nah itu poin yang gue garis bawahi adalah twin, kembar. Ini berarti karakternya si Yasamin Jasem sama Fadi Al-Idrus kan. Jarang loh soalnya horor kita tuh punya protagonis kembar gitu. Menarik buat gue. Menarik menunggu apakah kembar itu cuman pernak-pernik aja, sesuatu yang gak penting, atau ada substansi lebih di dalamnya. Ataukah itu faktor yang penting juga buat eksplorasi elemen mistisnya. Nah itu yang gue pertanyakan, yang gue nantikan. Itu berpotensi loh, berpotensi jadi pembeda part soal karakter yang kembar ini, selama bisa digali dengan oke. BTW Kultus Iblis ini sutradaranya adalah Bobi Prasetyo ya. Bobi Prasetyo itu yang bikin Pamali pertama sama Pamali Dusun Pocong juga, yang bakal tayang minggu ini sih, ya minggu ini. Sama tahun depan Doi juga mau rilis satu lagi horor, dan itu yang sebenarnya gue tunggu tuh. Itu gue tunggu banget tuh. Judulnya Kuasa Gelap. Yang main adalah Jerome Kurnia dan Lukman Sardi. Itu gue penasaran karena unik. Ceritanya soal eksorsisme beneran ya, bukan ruqyah gitu. Itu yang unik. Di saat horor kita biasanya pakai ruqyah, pakai kultur Islam karena kita ya negara yang mayoritas Islam. Di sini di Kuasa Gelap ini pakai elemen Katolik. Menarik itu, tapi masih tahun depan. Nah, buat sekarang marilah kita tonton dulu trailer untuk Kultus Iblis. Yasin tuh gua serem. Matanya merah. Belum ditetesin. Aneh. Gak ada alasan masuk akal kenapa ayah meninggal dengan janggal kayak gini. Oh, ususnya tumpah. Pasti mereka tahu sesuatu tentang ayah. Tapi bukan tentang sugus kan? Please no. Ini rumahnya Mbak Jima. Biasa kalau sama orang sini dipanggilnya Bu Sepuh. Bu Sepuh. Nenek kami. Hamdan memang anakku, tapi dia bukan anakku lagi. Tidak diakui. Ayah lebih gede dari yang kita kira. Hamdan itu penganut. Oh.
Dan iblis yang bersekutu dengan Hamdan itu sedang mengincar kalian. Lebih baik kalian segera pergi. Why? Itu yang gue tunggu. Terlambat. Musiknya bagus juga loh. Folk horror gitu musiknya. Kayak Skotlandia. Nah, nih jump scare. Jump scare. Dari mana lo? Dari mana? Apa? Mantranya? Hantu anyong. Gue gak denger. Ya well, sejujurnya kalau dari trailer gue belum nemu sesuatu yang stands out sih ya. Ya masih ada di area-area familiar kayak tadi gue bilang. Ada kultus ngelakuin ritual dengan mantra-mantra. Yang apa tadi gue gak bisa denger, kayak hantu anyong terdengar. Tapi gak mungkin itu dengan mantra terus pakai topeng. Dan ternyata ditambah elemen familiar satu lagi, yaitu adanya Sugus. Tapi kayaknya Sugus gak jadi fokus utama ya. Kayaknya, dan semoga sih. Cuma ada karakter yang mati terus dikafanin, that's it. Itu bukan berarti filmnya akan mengedepankan teror Sugus sih. Ya, belum ada yang stands out banget, tapi tetap ada harapan kalau buat gue. Gue selalu mencoba berpikir positif nih ya. Kalau ngomongin trailer, kalau ngomongin materi promosi, selama itu nggak jelek, itu gue selalu mencoba berpikir positif. Baru nanti begitu filmnya rilis tuh urusannya Rangga sama Arya tuh kalau horor tuh, kalau misalkan jelek. Tapi kalau gue tetap berusaha berpikir positif nih. Tetap ada harapan lah selama teror utamanya itu bukan dari penampakan Sugus atau ya demit-demit yang lain yang generik, tapi lebih ke elemen cult horror sama folk horror sih, buat gue masih potensial. Tadi musiknya gue suka loh, meskipun nggak baru-baru amat ya, lagi-lagi ya familiar, terdengar kayak musik folk horror yang udah sering dipakai dari Skotlandia gitu, tapi masih menarik, apalagi di konteks film horror Indonesia yang belum banyak hitungannya folk horror yang beneran. Ya gue harap sih sumber terornya dari situ, tipe-tipe cult folk horror gitu, lewat sesuatu yang creepy, dari imageries, dari gambar-gambar yang emang bikin merinding. Ya gue berharap Kultus Iblis ke arah sana lah, biar ada pembeda gitu. Nggak harus baru-baru banget, tapi minimal nggak sama semua lah sama apa yang sering nongol di horor kita. Semoga ya, semoga. Sama kayak tadi gue bilang, semoga juga karena karakternya kembar itu bisa ngasih sentuhan cerita yang menarik. Ya overall trailernya emang generik sih, tapi selama eksplorasi naskahnya soal perkultusan itu kuat, terus directing untuk ngebangun teror pakai elemen cult horror sama folk horror itu juga oke ya. Masih ada chance buat gue. Kalau menurut lo bagaimana melihat trailer dari Kultus Iblis ini? Apakah lo ngerasa kalau ini satu lagi horror kita yang sama, yang gitu-gitu lagi, atau lo menangkap bahwa oh ini kayaknya ada yang unik nih, ada yang beda nih. Yang mana silahkan tuliskan itu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya seperti biasa bisa klik tombol super thanks di bawah atau join membership kami, membership Cinecrip. Gue sering salah tuh jadi membership Cinecrip. Oke, lu bisa cek sendiri itu. Tiap tier ada benefitnya apa aja, lalu lu pilih sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.